Rasulullah bersabda, hari kiamat tidak akan tiba kecuali umat Islam memerangi kaum Yahudi, lalu umat Islam membunuh mereka hingga kaum Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon. Lalu batu atau pohon itu berkata, "Hai Muslim atau hamba Allah, ada seorang Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia." Namun pohon Qorqod tidak berkata demikian, karena pohon itu adalah pohon kaum Yahudi. Dari Sahih Muslim, kita tentang bencana dan tanda-tanda hari kiamat. Seseorang mungkin bertanya, bagaimana mungkin sebuah pohon atau batu bisa berbicara? Atau hadis tersebut menafsirkan, berarti bahwa kita harus melawan mereka dengan tongkat dan batu. Ini adalah tidak benar, bahwa fakta atau evolusi zaman menyatakan bahwa kita harus menerima hal-hal ini sebagai fakta perubahan zaman itu sendiri. Namun juga bahwa Nabi SAW juga telah memberitahu kita bahwa akan tiba masanya atau saatnya manusia saat itu akan berbicara tanpa menggunakan suaranya. Fakta bahwa perangkat elektronik saat ini terbuat dari bahan-bahan biji besi, tembaga yang mana asalnya dari bumi, bahan asli plastik juga berasal dari minyak bumi, bahan kabel, nikel dan semua bahan-bahannya material canggih dari bumi. Lebih jauh lagi, beberapa perangkat komunikasi sekarang juga terbuat dari kayu. Bukan tidak mungkin bahwa pohon dan batu yang akan berbicara mengacu pada instrumen ilmiah canggih yang memperingatkan kita tentang orang-orang yang menggunakan perangkat tersebut. Penelitian secara ilmiah saat ini juga telah membuktikan bahwa pohon dan batu memiliki bahasanya sendiri. Para ilmuwan menemukan mereka berbicara dalam bahasa gelombang elektromagnetik tertentu yang sangat halus. Namun kita tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan alat yang dapat menyampaikan suara pohon dan batu kepada kita. Ilmu pengetahuan telah berkembang sangat pesat hingga kini ada instrumen yang ditempatkan di taman. Tanaman tersebut menghasilkan gelombang tertentu yang diterima oleh instrumen tersebut. Dari gelombang bahasa tanaman tersebut dapat berkata, "Aku haus, beri aku air. Aku sakit, sembuhkanlah aku." Cikal bakal pohon Qorqod sendiri yang dipercaya dapat melindungi orang-orang Yahudi selama pertempuran dahsyat menjelang hari kiamat. Dari hadis Abu Hurairah yang mengungkapkan bahwa semua batu dan pohon kecuali pohon Qorqod yang secara ajaib akan menunjukkan lokasi orang-orang Yahudi yang mencari perlindungan terakhir saat itu. Hadis ini menggambarkan sebuah skenario di mana selama pertempuran apokaliptik yang terhebat tersebut, semua batu dan pohon kecuali pohon Qorqod akan berbicara untuk mengungkapkan lokasi orang-orang Yahudi yang mencari perlindungan di belakang mereka. Saat ini penanaman pohon Qorqod, orang barat menyebutnya pohon Buckthorn, oleh Israel terkait erat dengan penafsiran sebuah hadis yang menyebutkan pohon tersebut dalam konteks peperangan akhir zaman yang dibuatkan antara umat Islam dan Yahudi. Hadis ini menubuatkan bahwa di akhir zaman semua pohon dan batu akan memanggil umat Islam untuk datang dan melenyapkan orang-orang Yahudi yang bersembunyi di baliknya, kecuali pohon Qorqod yang tidak akan mengkhianati orang-orang Yahudi di baliknya, yang disebut sebagai pohon orang-orang Yahudi. Orang-orang Israel saat ini berlomba-lomba menanam pohon Qorqod karena percaya bahwa pohon tersebut akan membawa berkah dan perlindungan bagi rakyatnya. Ini menunjukkan bahwa Yahudi percaya, bahkan sangat percaya dengan semua nubuat dan kenabian Muhammad SAW. Tetapi karena keingkaran dan kebenciannya yang begitu mendalam pada nabi terakhir yang bukan dari bangsanya, yang membuatnya secara brutal mengingkari kenabian Muhammad SAW. Pohon Qorqod sendiri banyak ditemukan di kawasan Afrika, sekitar Jazirah Arab dan benua Australia. Namun tempat yang paling populer untuk menemukan pohon ini adalah Israel. Pohon Qorqod merupakan salah satu jenis tanaman perdu berduri yang termasuk dalam famili Solanaceae. Sebagian dari tanaman berjenis lemak, pohon Qorqod bisa mencapai tinggi hanya sekitar 2,5 meter sampai 4 meter, dan lebar tanaman semak ini bisa mencapai 6 meter. Bunganya berwarna ungu, terkadang putih, berbentuk trompet dan memiliki duri tajam sepanjang 7 mm. Ciri susunan daun-daunnya yang berseberangan dan mempunyai ciri pilotakis atau ciri daun yang bertangkai. Setiap daunnya berbentuk lonjong
dengan pangkal seperti jarum dan ujungnya yang runcing, serta tepi daunnya yang terlihat rata. Daunnya tersusun rapat dalam kelompok tertutup. Bunganya diproduksi sepanjang tahun, dari bulan Maret hingga April di lingkungan alaminya. Di habitat aslinya, buah khorkhot dikonsumsi oleh hewan liar seperti kelinci, rubah, jala, dan burung pipit. Selain itu, bentuk pohon yang sebenarnya merupakan semak berduri berkayu ini untuk proses penyembuhan. Jika dikatakan bahwa dalam hadis bahwa Nabi SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi hingga kalian memerangi orang-orang Yahudi, hingga seorang Yahudi bersembunyi di balik batu atau pohon. Lalu batu atau pohon itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah, ini seorang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali pohon khorkhot, sejenis pohon berduri. Sementara itu, sepanjang sejarah dunia, umat Islam telah terbukti memperlakukan orang-orang Yahudi dengan baik dan hidup berdampingan dengan mereka, karena Islam adalah agama cinta damai. Jadi mengapa hadis di sini memberitahu kita bahwa kita harus membunuh mereka, dan mengapa umat Islam tidak melakukannya sebelumnya? Jawabannya adalah karena Islam adalah agama yang penuh rahmat dan kedamaian. Oleh karena itu, Islam mengizinkan orang-orang Yahudi dan Kristen untuk tetap tinggal di tanah-tanah Muslim dan tidak mengusir mereka atau membunuh mereka, sebagaimana yang telah mereka lakukan dan masih mereka lakukan ketika mereka menguasai tanah-tanah Muslim. Hal itu sesuai dengan perjanjian antara mereka dengan negara Islam, di mana kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban selama mereka terus mematuhi ketentuan-ketentuan tersebut, dan mereka berhak untuk menikmati hak tinggal dan keamanan tersebut. Maka Islam memberikan perlindungan kepada ahal ajimah di negeri-negeri Muslim dan membela hak-hak mereka jika mereka mentaati syarat-syarat tempat tinggal, sebagaimana sabda Nabi SAW yang berkata, barang siapa yang membunuh seorang muahid non-muslim yang hidup di bawah kekuasaan muslim, maka ia tidak akan mencium bau surga meskipun baunya tercium dari jarak 40 tahun. Dari hadis riwayat Al-Bukhari. Dan beliau SAW bersabda, barang siapa yang menzulimi seorang muahid atau mengurangi hak-haknya atau membebaninya dengan pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakannya, atau mengambil sesuatu darinya tanpa seizinnya, maka aku akan membelanya atau aku akan menjadi musuhnya di hari kiamat. Diriwayatkan oleh Abu Daud, digolongkan sebagai hadis sahih oleh Albani dalam Sahih Abu Daud. Pohon khorkhot sendiri akan memulai misinya menyelamatkan orang-orang Yahudi saat Dajjal beserta pasukannya memerangi kaum muslimin. Tetapi kaum muslimin saat itu tidak akan mampu mengalahkan Dajjal dan kaum Yahudi. Umat Islam akan mengalami banyak kekalahan, tetapi kaum muslim yang akan tetap gigih memerangi Dajjal dan pasukannya adalah dari Bani Tamim, dari bangsa Arab. Saat itu sebagian orang sudah mengungsi ke pegunungan, sebagian umat Islam sudah mengungsi ke Jabal Ad-Dukhan di Suriah. Lalu Dajjal akan datang ke sana dan mengepung mereka, sehingga mereka terpaksa menanggung kesulitan yang amat besar. Kemudian pada salah satu pertempuran tersebut, ketika pasukan muslim yang saat itu berada di Suriah sedang bersiap menghadapinya, Nabi Isa ibnu Maryam alaihi salam akan kembali ke bumi sesaat sebelum waktu subuh. Isa ibnu Maryam akan bertanya kepada orang-orang yang terkepung, mengapa kalian tidak memerangi pembohong kotor ini? Lalu pasukan muslim akan menjawab, orang ini tidak lain hanyalah jin. Setelah mereka sholat subuh, kaum muslim akan keluar untuk menghadapinya. Ini akan menjadi pertempuran terakhir antara mereka dan pasukan Dajjal. Bau nafas Isa ibnu Maryam akan membunuh setiap orang kafir yang dijangkaunya dan akan menyebar sejauh mata memandang. Pertempuran akan begitu sengit sehingga pasukan Dajjal akan melarikan diri dan bersembunyi di balik batu-batu besar dan pohon-pohon. Tetapi batu-batu besar dan pohon-pohon itu sendiri akan berteriak, kaum muslim, ada seorang Yahudi di belakangku, datanglah dan bunuhlah dia, kecuali pohon khorkhot, karena itu adalah pohon orang-orang Yahudi. Begitu Dajjal melihat Isa, ia akan mulai hancur seperti garam yang larut dalam air dan lari. Isa ibnu Maryam akan mengejarnya dan membunuh Dajjal dengan tombaknya di gerbang sebuah tempat bernama Lut dekat Tel Aviv, Israel saat ini. Ia akan menunjukkan darah di tombaknya kepada orang-orang di sekitarnya, dan ini membuktikan secara meyakinkan
bahwa ia hanyalah seorang manusia biasa dan sama sekali bahwa Dajjal bukanlah Tuhan atau dewa. Kemunculan Dajjal merupakan salah satu tanda yang apabila tanda-tanda tersebut muncul, maka iman seseorang tidak akan bermanfaat lagi. Rasulullah pernah bersabda, jika sudah muncul 3 tanda, maka iman seseorang tidak akan bermanfaat lagi. Padahal sebelumnya ia belum beriman, yaitu Dajjal, Dabah, binatang buas, dan terbitnya matahari dari barat. Rasulullah juga mengajarkan kita cara melindungi diri dari Dajjal. Berikut ringkasannya: berpegang teguh pada Islam, mempelajari akidah yang benar, dan dengan demikian umat Islam yang baik dapat melihat kepalsuan sebagaimana yang dilakukan oleh para syuhada terbaik. Mencari perlindungan kepada Allah dari fitnah Dajjal, terutama dalam hal sholat, menghafal 10 ayat surat Al-Kahfi, dia akan selamat dari fitnah Dajjal. Dan sebagian riwayat menyebutkan 10 ayat terakhir, melarikan diri darinya, dan yang terbaik dari semuanya, bermukim di Makkah dan Madinah. Barang siapa mendengar tentang Dajjal, hendaklah ia menjauhinya. Demi Allah, seseorang bisa saja datang kepadanya dengan anggapan bahwa ia adalah seorang yang sangat beriman, lalu ia menjadi bingung karena keraguan yang dibawanya, sehingga ia pun akhirnya mengikutinya.